Nah, jadi sebenarnya sudah menjadi sunatullah ya, dan itu kepastian dari Allah bahwa pasangan itu kalau dijalankan dengan baik masing-masing itu akan memenuhi pasangannya, itu pasti muncul ketenangan. Apapun itu. Sekarang bayangkan kalau semua ini tidak berpasangan, hanya ada langit tidak ada bumi. Bisa nggak kita hidup? Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya ada baik tidak ada buruk. Ya Ya. kan? Coba. Tidak mungkin. Justru dengan itu ada ketertiban, ya. Yang penting mau nggak kita memasangkan itu. Coba kalau kunci itu anak kunci semua bisa aja nggak digunakan itu. Kalau anak kuncinya semua nggak ada gemboknya, kan nggak bisa. Iya. Atau ibu-ibu itu apa? Bikin sambal, nggak ada anak cobeknya tapi cobek semua. Kira-kira gimana tuh nyambal pakai cobek semua? Ya, atau pakai anak cobek semua, kan nggak bisa juga gitu. Iya. Jadi semua aspek itu kalau kita renungkan akan serasi, akan tenang, tertib, damai kalau pasangan itu saling memenuhi kewajibannya sehingga hak pasangannya terpenuhi. Karena pasangan kewajiban itu hak. Iya. Prinsipnya begitu. Maka kalau saya sudah berpasangan Ustaz tapi belum sakinah, pasti ada yang belum jalan tuh kewajibannya. Meskipun ini Ustaz, kan ada juga gini Ustaz, kalau orang itu sudah dalam tanda kutip ya mungkin dicap orang yang paham agama, misalnya ustadz lah gitu ya, Ya, taruh aja ustadz, ya, tapi kok ternyata masih nggak sakinah, artinya kan dulu mungkin memilihnya karena agama gitu Ustaz. ya, ya. Jadi apa yang salah ini Ustaz? Ya paham belum tentu mengamalkan masalahnya. Oh gitu. Bisa jadi ustadz itu masih kasar, ringan tangan, bisa jadi kan. Ya, ya. Nah, justru sekarang saya malah agak ini ya, agak mendesak ada semacam ini kajian pranikah gitu memang. Karena hasil investigasi saya terhadap keluarga itu sedikit sekali yang sudah paham. Coba sekarang yang hadir aja nih misalnya ya, yang sudah jadi suami. Coba sebutkan. Dijawab ya. Coba sebutkan apa saja kewajiban suami. Coba saya tanya dulu Ustaz ya. Yang laki-laki ini ada Mas Agus Satria. Ayo dinyalakan mic-nya Mas Agus Satria. Coba tadi pertanyaannya Ustaz Harun, apa saja kewajiban seorang laki-laki atau suami? Seorang suami. Apa Mas Agus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon izin jawab. Salah satunya memberi nafkah pada istri. Nah itu paling terkenal itu, rata-rata pasti jawaban pertama itu. Oke, yang lainnya coba apa lagi? Terima kasih. Apalagi Mas Agus? Yang lainnya apa kewajiban dari suami atau laki-laki selain menafkahi? Ada yang lain menjawab selain Mas Agus, yang laki-laki di sini ya? Mas Muhammad. Nah, pakai baju Palestina Mas Muhammad ini. Coba Mas Muhammad. belum nikah, Sat. Belum nikah. Ya, tapi harus sudah paham lah. Persiapan. Kan harus paham ini. Apa Mas Muhammad? Salah satunya bismillahirrahmanirrahim, izin nambahin mungkin. Silakan. Pertama nafkah, yang kedua termasuk mengayomi, termasuk Ustaz bilang tadi berlemah lembut tadi itu kan. Di sisi lain itu memberikan pengajaran kepada istri, tentunya memberi ilmu agama ya. Pengajaran agama. Iya. Mungkin Terima kasih Mas Muhammad sama Mas Agus ya. Gitu Ustaz. Iya. Iya, itu kan hanya beberapa gitu. Padahal masih banyak kewajiban yang lain, ya. Misalnya lah, ini sebagai bekal bagi yang belum tahu. Karena rata-rata kalau saya tanya, saya juga kadang-kadang menerima konsultasi keluarga yang bermasalah gitu ya. Ternyata rata-rata karena nggak tahu kewajiban suami itu apa saja kecuali memberi nafkah gitu. Seolah-olah kalau sudah memberi nafkah selesai sudah kewajiban suami. Padahal itu nggak jalan, artinya kan nggak jalan kewajibannya kan berarti. Iya, padahal itu salah satu kunci sakinah tadi Ustaz ya. Iya, sakinah itu kan tahu dulu kewajibannya apa terus dijalankan. Yang pertama iya, ya memberi nafkah. Nafkah itu kan juga beragam ya. Dan ingat nafkah itu sifatnya materi, nggak ada istilah nafkah batin ya. Itu istilah kita aja salah kaprah itu. Nafkah itu infak ya, itu uang.
Nafkah. Emang mau dikasih uang batin gitu? Uang batin kayak apa ini, Ustaz, bentuknya? Ya nggak ada kan istilahnya. Nafkah itu berbentuk materi, rumah, makanan, pakaian gitu ya, dan Tempat tinggal. seterusnya. Kemudian yang kedua tadi, mempergauli dengan baik. Walaupun ini nanti mungkin perlu bahasan khusus, tapi intinya kemudian tadi memanage, membimbing, mendidik, mengarahkan, dan ini tugas utamanya justru di sini. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian serta istri dan anak-anak kalian jangan sampai masuk neraka. Kata Ibnu Abbas apa? Didiklah mereka ya sehingga mereka tahu mana jalan surga, mana jalan neraka gitu. Berarti tugas utama adalah menyelamatkan diri dan keluarga jangan sampai masuk neraka. Ya, kemudian berlaku adil. Tidak menghukum kecuali syar'i, melindungi istri sebagai kehormatan dan suami sebagai qawam. Qawam itu adalah penanggung jawab, pengokoh, teladan gitu. Bukan pemimpin dalam pengertian pemerintah. Di antaranya itu. Nah, sekarang coba sebaliknya, kewajiban istri apa saja? Oke, kita tanya dulu yang Ahmad ini yang kebanyakan memang para jomblo nih, Ustaz, yang hadir. Nggak apa-apa ya, biar sekalian pembekalan. Mbak Trisna Islamia. Nah, ini karena yang kelihatan di kamera di laptop saya ini, jadi saya langsung sebut aja. Mbak Trisna Islamia, coba dinyalakan mic-nya. Oke. Ustaz? Pertanyaannya kewajiban atau hak? Kewajiban, ya, kewajiban istri. Seorang istri. Iya. Taat kepada suami, ya oke, selamat tidak maksiat kepada Allah. Ya, terus? Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan suami, ya. Oke. Apalagi urusan sama anak, serahkan suami aja. Mengatur rumah tangga. Mengatur rumah tangga, ya. Cukup. Ya, oke. Terima kasih Mbak Trisna Islamia. Oke. Mungkin belum cukup, kita coba ke yang lain. Mbak Tri Hartati atau TH. Nah, Mbak Tri Hartati, silakan dinyalakan mic-nya. Coba disebutkan tuh pertanyaan, jawaban dari pertanyaan Ustaz Harun. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya itu adalah menjaga amanat menjadi seorang istri atau ibu. Terus yang selanjutnya meminta izin ketika hendak keluar rumah atau bepergian. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tri Hartati. Oke, gitu Ustaz. Iya. Secara umum yang pertama taat kepada Allah dan kepada suaminya selama tidak dalam rangka maksiat kepada Allah. Taatnya mutlak gitu ya, mutlak selama bukan maksiat. Yang kedua, berhias untuk suami. Salah satu yang menjadi istri salihah adalah ketika dipandang suaminya menyenangkan. Menyenangkan itu di samping sikap juga dandanan gitu kan, fisik. Kemudian mempergauli suami dengan baik, juga lemah lembut, penuh kasih sayang gitu ya. Kemudian, nah ini tugas utamanya adalah ummun warabatul bait, menjadi ibu dan pengatur urusan rumah tangga. Oke. Ibu itu yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, mendidik. Tapi itu nanti tentu dalam konteks pendidikan ini lain lagi ya. Tapi dalam konteks ini kewajiban istri. Kemudian betul tidak banyak keluar rumah karena base camp istri itu di rumah, tapi kalau toh keluar itu keperluan yang syar'i dan seizin suami. Kemudian tidak banyak mengadu dan menuntut kepada suami. Tidak banyak mengadukan, atau apalagi mengadukan ke orang luar ya. Termasuk ke orang tua itu tidak boleh. Nah, artinya kan sebenarnya sebelum kita berbicara sakinah, kita berbicara paham nggak kewajiban kita? Karena kalau misalnya satu saja tidak jalan, mungkin dalam hal tertentu nggak sakinah tuh. Mungkin dalam hal nafkah sakinah, ya. Tapi dalam hal sikap perilaku nggak sakinah bisa terjadi. Ya. Oke. Baik, Ustaz, kita mungkin lebih mengerucut ke sesuai dengan tema kita hari ini, Ustaz. Ya. Nafkah suami versus penghasilan istri kita. Nafkah itu kan tadi salah satu dari kewajiban suami dan merupakan hak dari istri. Nah, mungkin Ustaz Harun bisa lebih detailkan. Jadi nafkah itu apa dan
bagaimana seharusnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Iya. Dalam konteks tadi misalnya salah satu kewajiban suami adalah mencari nafkah, kewajiban istri adalah menghabiskan nafkah. Sehingga sekarang banyak suami ikut workshop katanya. Suami yang work, istri yang shop. Online shop saya tuh. Ya, online shop. Jadi banyak suami ikut workshop sekarang ya. Suami yang work katanya, istri yang shopping. Jadi Allah menegaskan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ini dalam konteks secara umum menjadi hak bagi istri itu mendapatkan pemenuhan haknya setara dengan kewajiban istri atas suaminya. Nah, lebih khusus dalam konteks nafkah, Allah menjelaskan misalnya ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas ayah, atas abi juga berkewajiban untuk memberikan rizki dan pakaian dengan cara yang baik. Ya. Atau Rasulullah dalam sabdanya, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak bagi mereka para istri atas kalian, menjadi kewajiban atas kalian wahai para suami, memberikan rezekinya berupa ya nafkah dan juga pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ini apa catatannya bil ma'ruf. Apa saja sih nafkah itu? Tentu yang pertama adalah yang disebut dengan nafkah yang bersifat primer. Sandang, pangan, papan. Kebutuhan primer Ustaz ya. Iya, itu secara ma'ruf. Jadi jangan asal sebenarnya kalau Islam menuntut ma'ruf. Jadi sandangnya yang terbaik, gitu ya, pangan yang terbaik, papan yang terbaik. Yang kedua adalah sekunder yang harus ada. Apa sekunder yang harus ada itu? Mungkin alat transportasi, mungkin alat komunikasi, kompor gas, mesin cuci, dan segala macam. Yang hari ini kayaknya kalau nggak ada handphone susah juga, nggak ada motor susah juga. Kalau nggak ada kompor gas, sekarang kita mau masak pakai kayu, kan harus beli mungkin balok di material gitu ya, di toko material. Karena nyari kayu susah gitu. Nah, artinya itu yang utama. Nafkah yang bersifat primer dan sekunder yang harus ada. Nah, yang sisanya itu, nah, bil ma'ruf itu apa? Sesuai dengan batas maksimal kemampuan suami. Jadi suami wajib bekerja keras, ya. Bahkan kata Rasul, berdosalah seseorang yang jika tidak mengerahkan kemampuannya untuk menafkahi tanggungannya. Jadi wajib tuh suami bekerja keras, kalau perlu siang malam gitu ya, selama itu halal dan tidak mengabaikan kewajiban yang lain. Jadi lembur itu nggak masalah dalam Islam kalau itu suami, selama itu tidak mengabaikan kewajiban yang lain tentu ya. Nah, setelah suami bekerja keras mencari nafkah, memberikan yang terbaik, baru berikutnya istri wajib menyesuaikan dengan kemampuan suami tadi. Gitu. Kalau mampunya sebulan 20 juta, ya sesuaikanlah dengan itu. Gitu. Ya mau kayak ya, kalau sebulan 20 juta, istri mau kayaknya ya. Tergantung istrinya, Ustaz. Tergantung istri. Atau kalau cuma 20 koma, ya juga terima tanggal dengan 20 itu. koma ya. Nah, tiap tanggal 20 sudah koma, ya terimalah itu gitu. Jadi sebenarnya suami wajib bekerja keras memberikan yang terbaik, istri wajib menyesuaikan dengan kemampuan suami. Itu pasti akan sakinah tuh. Yang bahaya adalah ketika suami sudah bekerja keras memberikan yang terbaik, istri merasa masih kurang, banyak nuntut yang di luar itu. Nah, itu yang biasanya tidak sakinah. Nah, kadang-kadang ini kan terkait dengan gaya hidup gitu ya. Ya, lifestyle gitu. Lifestyle gitu loh. Kemampuan suaminya misalnya beli motor, dia pengennya mobil. Kemampuan suaminya beli katakanlah motor biasa, pengennya NMAX misalnya, dan seterusnya lah ya. Ini bukan karena lihat tetangganya ini saat biasanya. Itu dia. Mas, orang udah ganti-ganti mobil loh gitu. Masa kita ini terus, padahal dia tiap hari mungkin ganti angkot gitu ya. Gonta-ganti jurusan. Itu kadang-kadang berkait dengan itu sebenarnya. Nah, maka juga ditanamkan mindset kehidupan itu adalah beli yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan. Nah, insya Allah kalau itu ditanamkan, cukup. Ya. Dan bisa jadi istri tidak perlu kerja tuh sebenarnya. Ya. Jadi memang sebenarnya kita itu kadang-kala memang harusnya itu kita hanya sesuatu yang kita butuhkan gitu. Jangan sesuatu yang mungkin kita inginkan. Itu dia. Jadi beli yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan.
itu yang membuat kadangkala antara suami dengan istri itu kadangkala nggak klopnya itu di situ gitu ya. Iya, saya tuh banyak loh hari ini menyaksikan keluarga-keluarga muda tapi sudah punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya motor bagus. Saya bilang, ini kok hebat sekali ya, saya untuk mendapatkan itu mungkin puluhan tahun itu. Begitu tanya-tanya ternyata rumahnya kredit, mobilnya kredit, motornya kredit. Itu yang buat pusing. Akhirnya suami istri kerja hanya untuk bayar kredit. Iya, ya. Apalagi kreditnya riba ya. Apalagi itu sisi lain lah. Seandainya pun tidak riba, itu pasti tambah pusing. Kenapa dia tidak menyesuaikan diri? Kalau memang belum mampu beli mobil, udah fokus ke rumah aja dulu kan gitu loh. Jangan mobil dulu. Motor ya jangan yang gaya dulu lah. Kan yang penting fungsinya. Oke, kita butuh transportasi. Beli motor second kenapa? Yang penting motornya lancar transportasinya. Iya, ya. Begitu sebenarnya ini konteksnya gaya hidup betul ya. Kalau sudah gaya hidupnya misalnya gengsi, ya berapapun penghasilan suami nggak akan pernah cukup. Ya. Menarik nih, Sat. Jadi kadangkala juga saya menemukan di antara para jombloan ya, jombloan itu berarti laki-laki, Sat. Jomblo laki-laki itu kadangkala tidak percaya diri untuk melamar, gitu ya. Ke keluarga si perempuan karena merasa penghasilannya tidak atau kurang gitu ya. Di sisi yang lain dia sudah melihat fakta-fakta sebelumnya bahwa teman-temannya yang begitu itu ditolak oleh para calon mertua itu begitu. Jadi sehingga itu sesuatu yang aduh ya buah si malakama gitu ya. Mau maju kena, mundur kena, jadi mundur ini umur udah nggak keburu gitu kan dan seterusnya. Nah, jadi kalau untuk para bujang ini karena mungkin di sini juga banyak para bujang terutama mungkin laki-laki, jadi batasan untuk menafkahi dari seorang laki-laki kemudian nanti misalnya gini, kalau misalnya di masa ta'aruf itu kan biasanya ada pertanyaan dari calon mertuanya, kamu kerja di mana? Ya. Kalau mungkin lebih ekstrim lagi mungkin penghasilan kamu berapa gitu kan dan seterusnya. Nah jadi untuk para bujang di sini kira-kira supaya tidak ragu-ragu gitu, tidak takut sebenarnya ukuran nafkah itu untuk laki-laki itu apakah ada gitu dalam Islam itu? Ya. Sebelum kita berbicara tentang ukuran nafkah, itulah kenapa kemudian Rasulullah memerintahkan kita mencari istri yang karena agamanya. Ya kan, wanita dinikah karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Cari yang karena agamanya, maka akan selamat. Jadi cari yang sevisi semisi dulu gitu loh. Termasuk nanti sevisi semisi tentang nafkah itu. Sebelum kita berbicara angka ya. Karena itu relatif. Nah, kalau sudah sevisi semisi, angka berapapun itu tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi saya ingat begini, kisah Said Al-Musayyab, beliau punya seorang wanita yang cantik, punya seorang anak wanita gitu, yang sangat cantik, dan itu dilamar oleh anak-anak orang kaya. Said Al-Musayyab ini adalah penghulu para tabi'in. Jadi beliau tabi'in tertinggi gitu ya. Muridnya para sahabat berarti ya. Muridnya para sahabat, dan dia di kalangan tabi'in itu puncaknya lah. Said Al-Musayyib itu pemimpinnya para tabi'in gitu. Nah, dia punya seorang anak gadis dan itu dilamar oleh anak-anak orang kaya. Itu ditolak semua oleh Said Al-Musayyib itu. Terus dinikahkan kepada muridnya yang miskin. Ya, sampai Said Al-Musayyib itu bahkan ikut menanggung biaya pernikahannya lah gitu. Enak punya mertua kayak gitu kayaknya enak. Jadi sebenarnya ini kan kalau satu misi dulu ya. Apa maksudnya? Kata Said Al-Musayyib, kalau aku serahkan anakku kepada anak orang kaya itu, dunia terjamin, akhirat belum tentu atau bahkan tidak terjamin. Tapi kalau aku serahkan kepada muridku yang takwa ini, dunia akhirat terjamin. Kenapa? Dunianya dia pasti bertanggung jawab kan, pasti nyari nafkah. Tapi yang paling penting akhiratnya terjamin. Jadi sebenarnya itu dulu yang harus kita coba upayakan. Maka janganlah para jomblo ini nyari perempuan yang tidak sevisi semisi, akan repot nanti. Ya apalagi nyari perempuan yang matre, ya sudah itu menjerumuskan diri namanya. Berapapun penghasilan kita nggak akan cukup gitu ya. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua tentang ukuran nafkah sebenarnya tidak ada ukuran, dan
dalam tanda petik tidak harus punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap dulu. Itu lebih baik, iya. Tapi yang penting pokoknya bertanggung jawab, dia bekerja. Mau kerjanya dalam tanda petik ya serabutan, mau kerjanya tetap, mau kantoran, mau jadi itu tidak ada ketentuan. Pokoknya begitu dia jadi suami, ada kewajiban menafkahi istri dan dia wajib bekerja keras untuk itu. Ukurannya di situ. Nah, nanti istri wajib menyesuaikan diri dengan kemampuan suami. Nah, bahkan istri begini kalau sahabat itu, wahai suamiku pergilah mencari nafkah, kami lebih siap menanggung lapar daripada menanggung azab neraka karena engkau beri makan yang haram. Ya, jadi silahkan berangkat bekerja. Kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya kita puasa. Kalau udah begitu asik tuh. Insya Allah. Nyari suami yang kayak gitu itu ya jarang ada. Jadi jangan begini. Suami udah berangkat kerja, pokoknya kalau belum dapat nggak boleh pulang. Jangan begitu. Waduh, luar biasa itu. Ya. Itu maksudnya kerangkanya dulu sehingga sebenarnya berangkatlah untuk menikah karena nanti begini kata Allah, ya, jika mereka fakir aku akan kayakan dari karuniaku. Jadi menikah itu salah satu jalan untuk menambah rezeki, asal karena Allah. Ya, betul. Ya, baik. Jadi para jombloan di sini yang masih ragu-ragu, apalagi udah punya penghasilan, harusnya nggak usah ragu ya. Iya. Kalaupun belum ketemu jodoh itu perkara lainnya, bukan karena nggak ada nafkahnya. Ya, tapi para jombloan di sini dan jomblowati mungkin ini ya, siapkan pertanyaannya. Silakan disiapkan pertanyaannya. Nanti sambil saya bertanya ke Ustadz Harun, mungkin dicatat dulu. Nanti langsung nyalakan mic-nya untuk bertanya. Ya. Saya lanjutkan dulu, Ustadz. Terkait dengan ini, Ustadz, ketika istri itu juga punya penghasilan. Nah, itu lebih baiknya atau harusnya itu seperti apa? Misalnya ini suami sudah ngasih nafkah, gitu kan? Ngasih nafkah kepada istrinya, tapi istri juga punya penghasilan. Nah, itu kira-kira gimana, Ustadz, pengaturannya? Ya, jadi yang pertama perlu dipahami, istri itu tidak ada kewajiban bekerja untuk menafkahi. Itu dulu dipahami. Sebenarnya wanita tuh jangankan menafkahi orang lain, dirinya saja dinafkahi gitu. Iya, mulai dari kecil sebelum nikah. Iya, ketika belum nikah dinafkahi oleh ayahnya, oleh walinya kan, kakaknya yang laki-laki, adiknya yang laki-laki, pamannya, uangnya. Setelah nikah oleh suaminya. Kalau suaminya misalnya meninggal, oleh anak-anak laki-lakinya yang besar-besar kan gitu loh. Jadi sebenarnya untuk dirinya pun dia tidak menafkahi, bahkan dinafkahi. Tapi memang Islam juga tidak melarang istri untuk bekerja. Hukumnya mubah saja. Ya. Nah, terus uangnya bagaimana? Sebenarnya secara hukum asalnya itu tidak ada kewajiban suami untuk meminta istri ikut menanggung nafkah. Jadi ini harus diperhatikan, misalnya, Mi, bantuin dong nyari nafkah, kan berat nih. Nah, itu istri berani nolak tuh. Itu bukan kewajiban aku gitu. Ya. Tetapi ketika istri bekerja, dapat penghasilan, mau lebih besar dari suami, itu sepenuhnya adalah harta istri. Nggak boleh suami minta untuk ikut menafkahi. Dari sisi hukumnya pertama begitu. Maka kemudian karena itu harta istri, pertanggungjawabannya kepada Allah kan. Nah, maka dia bisa digunakan harta itu untuk sedekah, untuk membantu orang tua, termasuk membantu suaminya. Nah, jadi konteksnya adalah sebenarnya itu bakti ke suami, membantu suami itu dapat pahala, tapi bukan kewajiban menafkahi. Pahala sedekah berarti, Ustadz, ya? Pahala sedekah, pahala berbakti gitu. Ya, katakanlah dalam konteks meringankan beban suami, tapi bukan dalam konteks dia mencari nafkah, bukan. Konteksnya adalah ya membantu saja. Tapi itu dengan syarat tidak boleh melalaikan kewajiban dia sebagai istri dan sebagai ibu. Termasuk katakanlah ketika orang tuanya ini sudah sepuh, sudah tidak mau bekerja, sementara anaknya perempuan, maka anaknya itu bukan wajib menafkahi, sebenarnya wajib membantu orang tuanya, bukan dalam konteks nafkah. Sehingga utuh sebenarnya ya istri itu kalau misalnya nggak diberikan ke suami juga dia sudah dapat dari suami, dari kerja sendiri juga utuh. Dan suami tidak berhak untuk melarang istrinya dia membelanjakan apapun selama tentu halal.
Ya terserah istrinya mau beli bakso, mau untuk sodako, mau untuk ngasih anaknya, ngasih orang tuanya, ngasih adeknya, ngasih suaminya. Ya itu hak istri kan, itu memang milik istri. Pertanggung jawab ini adalah kepada Allah saja. Ya. Baik. Dan satu hal betul, Mas Luki, jangan lupa, karena istri jangan merasa ikut menanggung nafkah keluarga. Ini yang biasanya jadi problem ketika istri merasa kontribusi menanggung nafkah keluarga, apalagi gaji yang lebih besar, itu istri mulai sombong biasanya. Yeah. Nah kan, merasa lebih tinggi dari suaminya, akhirnya ngatur-ngatur gitu ya suaminya. Nah itu yang sering terjadi. Dan dampak besarnya adalah dia lebih sibuk di luar, terbengkalai urusan rumah, maka nggak sakinah. Ya. Baik. Jadi mubah hukumnya bekerja bagi wanita, dan uang itu utuh punya dia, tapi kalau dia gunakan untuk berbakti ke suami, membantu, itu dapat pahala sedekah. Ya. Jadi kalau istri punya penghasilan, kemudian dari penghasilannya itu kemudian diberikan kepada orang tuanya istri, gitu ya. Nah, itu perlu izin suami nggak, Ustaz? Enggak, itu kan harta istri. Yang perlu izin itu kalau harta suaminya. Yang belum jadi nafkah. Tapi ngasih tahu nggak apa-apa ya? Dia juga sudah diizinkan. Kalau ngasih tahu nggak apa-apa, Ustaz ya? Ya itu sifatnya komunikasi aja. Kalau toh tidak juga suaminya nggak boleh protes. Itu bukan uang dia. Iya. Itu uang istrinya kan gitu loh. Baik. Termasuk membantu adiknya dan seterusnya, silahkan. Sama seperti gini juga. Suami katakanlah penghasilannya 10 juta per bulan. Sementara nafkah istrinya adalah katakanlah 5 juta per bulan misalnya. Iya. Nah yang 5 juta yang di suami itu istri juga nggak berhak tuh ngotak-ngatik tuh. Terserah suaminya mau ngasih adeknya, ngasih orang tuanya, yang penting hak dia sebagai istri dipenuhi dengan baik, itu aja. Karena kepemilikan itu nggak ada namanya dalam Islam kepemilikan bersama. Yang ada adalah hak milik masing-masing dan pertanggungjawabannya kepada Allah. Walaupun sudah suami istri ya nggak ada namanya hak milik bersama. Yang ada adalah penggunaan bersama. Ya. Kalau ini Zat, kalau suami istri misalnya suami istri nih bikin bisnis bersama gitu kan. Ya. Nah itu apa masuknya itu nafkah suami atau penghasilan istri atau gimana ya Zat? Ya pertama itu harus jelas dulu akadnya tuh. Syirkah kah atau apa? Atau itu sebenarnya pekerjaan suami, istri bantuin saja. Atau istri jadi karyawan suami, harus jelas dulu tuh akadnya. Karena nanti penghasilannya kan penghasilan masing-masing. Maka dalam Islam nanti jelas mana harta suami, mana harta istri. Rumah ini harta siapa? Harus jelas dulu tuh. Rumah ini punya siapa? Punya suami atau punya istri? Punya suami karena dia beli dengan harta suami. Boleh juga punya istri, beli dengan harta suami, oleh suaminya diberikan sebagai hadiah bagi istrinya. Kan itu harta istri. Karena nanti ini kaitannya dengan kalau misalnya terjadi perceraian, itu kan harus dibagi mana harta suami, mana harta istri, yang pertama. Yang kedua, kalau meninggal, itu kan diwariskan. Nah, kalau yang meninggalnya suaminya, harta suami diwariskan kepada istri dan anak-anaknya. Kalau yang meninggalnya istrinya, yang diwariskan harta istri kepada suami dan anak-anaknya. Jadi harus jelas nih, ini rumah siapa, mobil siapa, mungkin istilahnya sendok siapa gitu. Dari sisi kepemilikan ya, kepemilikan. Tapi dari sisi penggunaan ya tentu kewajiban suami menyediakan fasilitas itu untuk digunakan istrinya. Jadi nafkah itu bukan dari sisi kepemilikan saja ya, penggunaan juga. Rumah kan rumah suaminya, tapi itu sebagai nafkah istrinya dalam bentuk apa? Disediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Gitu. Ini Zat, kan ada istilah ini juga Zat, yang mungkin sudah banyak juga quote-nya di sosial media itu bahwa harta suami itu adalah harta istri, uang suami itu adalah uang istri, gitu. Uang istri bukan uang suami. Gimana Zat pendapatnya? Iya, itu kan quote yang dibuat oleh kita. Yang benar itu adalah harta anak itu harta orang tua. Harta orang tua belum tentu harta anak. Yang ada dalam hadis itu. Jadi kata Nabi, salah satu kasab orang tua adalah anak. Jadi kalau orang tua ke anak, ya. Jadi ngambil harta anak tanpa izin nggak apa-apa tuh. Tapi kalau anak ke orang tua harus izin. Walaupun hari ini kebalik kan ya. Kalau ini, kalau anak ke orang tua main ambil, begitu orang tua ke anak sungkan gitu. Nggak ada kalau harta suami, harta istri. Yang ada adalah harta suami itu otomatis menjadi hak istri untuk menggunakan, bukan memiliki.
Selama dikasihkan gitu Ustaz ya. Ya, misalnya rumah gitu ya. Nah, selama dikasihkan itu menjadi bagian nafkah. Nah, yang bukan bagian nafkah, tadi misalnya gajinya 10 juta, yang nafkah 5 juta. Yang 5 juta yang di suami itu hak suami sepenuhnya. Buat jajan, buat ngasih orang, buat segala macam. Karena itu nggak ada kewajiban dalam Islam suami itu menyerahkan seluruh gajinya kepada istri. Terus suaminya dikasih ini buat jajan, ini buat ongkos. Kayak anak SD. Enggak, yang ada adalah suaminya wajib memenuhi nafkah istrinya secara baik. Itu tidak harus semuanya. Ya. Nafkahnya pun tadi juga sudah dibahas ya, bahwa nafkahnya bisa nafkah primer, kemudian nafkah sekunder ya. Sekunder pun yang harus ada, tidak harus semuanya. Ada. Ya. Itu saja. Kalau tersier itu nggak wajib. Kalau istri butuh make up ya gitu Ustaz. Itu bagian dari nafkah, kan itu kan ada kewajiban istri berhias untuk suami. Itu berarti emang harus dikasihkan kepada istrinya gitu ya. Iya. Jadi para suami dan para calon suami di sini ya, nanti kalau punya penghasilan jadi pengen istrinya tampil cantik tapi nggak dimodalin gitu ya. Nah, kalau misalnya modalnya pas-pasan ya istrinya kreatif lah, cantik dengan yang ada. Ya, pakai gitu. terigu Zat. Nah, terigu misalnya, atau kalau alisnya ingin tebal ada penggorengan di dapur misalnya kan bisa ya, atau kalau ingin wangi ada kulit jeruk misalnya, jadi kreatif lah. Ya, baik. Baik teman-teman, silakan kalau mau ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan Ustaz di kolom chat dari Fiat Maulana. Ya. Ustaz, penghasilan suami wajib dikasih ke istri semua atau bagaimana? Ya. Nafkah baik itu seperti apa Ustaz? Kalau penghasilan suaminya pas-pasan. Ya. Tadi sudah sempat dibahas, jadi tidak ada kewajiban dalam Islam suami menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Tapi yang boleh, ada, kenapa? Boleh, kalau boleh, tapi sebenarnya kurang ma'ruf juga ya, karena cenderung suami jadi kayak diatur istri gitu, buat jajan, buat ongkos, kayak anak SD dikasih jajan. Berikanlah suami itu juga penghormatan, kebanggaan memiliki sendiri gitu ya. Karena gini, yang wajib itu adalah memenuhi nafkah istri dengan bil ma'ruf tadi, dengan cara yang terbaik yang mampu dia lakukan. Oke, kalau tadi berkaitan dengan kami kan penghasilannya pas-pasan, ya terbaik yang pas-pasan itu. Kalau mampunya uang itu beli rumah tipe 4L, ya 4L. 4L. 4L itu kan jadi lu lagi, cuman satu kamar itu aja. Jadi ya kamar di situ, ruang tamu di situ, dapur di situ, ya lu lagi, ketemu di situ. Rumah SSSS. Yang RSSSS gitu. Nah, itulah yang terbaik buat dia kalau itu mampunya itu. Tapi kalau mampunya tipe 70, 2 tingkat, ada kolam renang, ada pacuan kuda, kenapa tidak gitu. Kalau memang terbaiknya yang mampu itu. Saya yakin istri lebih memilih yang kedua kan. Para calon istri sini juga kayaknya milih yang kedua. Tetapi kan sekali lagi itu dituntut sebatas kemampuan maksimal. Suaminya tidak malas, tapi juga istrinya tidak matre, kan gitu sebenarnya. Jadi yang terbaik yang terbaik yang kita mampu berikan. Tentu suami yang baik ingin menyenangkan istrinya kan pasti. Nah, tapi sebatas kemampuan. Nah, kalau misalnya dia mampu beli yang second, ya belilah yang second. Kalau dia mampunya ngontrak, jadilah kontraktor gitu. Kalau kontraktor belum mampu, ya di PMI. Pondok Mertua Indah ya. Nah, Pondok Mertua Indah gitu. Sementara, walaupun itu kurang baik ya kalau bergabung dengan, tapi sementara. Kan nggak apa-apa. Sambil nabung kan? Iya, betul. Ya, misalnya sementara 10 tahun di rumah mertua sambil nabung kan, tapi kelamaan. Ya. Makanya gini, betul, harus satu visi itu bukan hanya suami istri, orang tua juga harusnya. Enak tuh. Itu yang penting itu. Iya. Saya dulu ini alhamdulillah ya punya mertua almarhum ya. Udah. Jadi saya ketika itu pas ke Aceh itu ya, ke Aceh tsunami itu waktu itu. 2014 ya. 2014 ya. 2014 ya. Saya sebulan di sana gitu ya. Akhirnya di sini mertua datang dari Jawa nemenin istri di rumah gitu. Waktu itu saya ngeridit rumah ke kakak gitu. Dan ngeriditnya suka-suka, ya namanya ke kakak gitu kan. Kredit suka-suka. Maksudnya bayarnya suka-suka gitu. Nah, begitu pulang itu saya kaget ternyata
udah dikeramikin gitu loh. Padahal rumahnya masih itu waktu itu ya, sebagian tanah sebagian itu. Ya, ternyata mertua nggak tega ngelihat rumah anaknya itu, katanya nggak dikeramik. Nah kayak gitu kan itu. Ya, nyari yang kayak gitu, nyari yang kayak gitu itu lagi di mana sih? Gini sebenarnya teman-teman ya, kita harus berangkat dari ketakwaan kita dulu. Yakinlah kalau kita takwa, taat kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik juga. Ya, jadi berangkatlah dari dekatkan diri kepada Allah, takwa, ya semua akan, itu sudah jaminan Allah kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakini itu, jalankan itu, akan rasakan itu. Itu berangkat dari situ dulu. Jadi suami istrinya berusaha itu dulu. Nanti akan ada kok rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka begitu. Dan itu kehidupan rumah tangga akan terasa sekali tuh kalau dua-duanya mencoba untuk takwa. Nah, takwa itu apa? Tadi di samping kewajiban umum juga kewajiban masing-masing. Kewajiban istri dan kewajiban suami. Ya, jalankan itu. Jangan fokus ke nafkah loh, jangan fokus ke materinya. Fokus aja ke Allah, nanti rezeki urusan Allah. Sambil kita bekerja. Bekerjanya juga yang halal, ya kan? Kadang-kadang kita gini sih, terjebak oleh nilai nominal. Aduh, saya kalau penghasilan 1 juta sebulan mana cukup. Seolah-olah kita nggak punya Allah gitu loh. Lebih baik 1 juta sebulan halal, yakin cukup daripada 10 juta haram. Itu nggak akan cukup. Gitu ya. Tentu ya idealnya 10 juta halal daripada 1 juta haram. Kan? Itu yang ditunggu, Zat. Iya. Ya. Baik. Terima kasih, Zat. Ini pertanyaan lagi di kolom chat. Kalau mau ada yang bertanya langsung boleh ya. Silakan dinyalakan mic-nya atau raise hand dulu. Jadi siapa tahu pengen langsung berinteraksi sama Ustadz Harun. Ya, silakan bertanya. Izin bertanya, Ustadz, jika suami istri menjalankan bisnis bersama, tadi sudah sedikit saya singgung, tapi saya memposisikan diri membantu suami, bukan karyawan suami. Apakah harus diperjelas, Ustadz, akad bersama suaminya? Betul. Harus diperjelas. Yang kedua, penghasilan dari bisnis itu oleh suami diserahkan ke istri dan istri yang mengelola pemasukan dan pengeluaran diatur oleh istri. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Ya, itu dia tadi harus jelas dulu akadnya, sebagai karyawan kah, sebagai partner bisnis kah, syirkah kah, atau sebagai sifatnya sukarela. Kalau sukarela kan berarti nggak perlu digaji kan. Nah, penghasilannya suami itu utuh penghasilan suami. Nanti tentu suami menjadi itu sebagai nafkah salah satunya. Ya. Nah, terus uangnya dikelola istri, ya juga silahkan. Tapi tadi jelaskan akadnya itu sukarela atau karyawan. Kalau karyawan berarti istri sebagai pengelola uang wajib digaji juga tuh. Di luar nafkah ya, di luar nafkah. Artinya istri dapat gaji juga, nafkah sebagai istri juga iya. Kenapa? Karena gini, dalam tanda petik sebenarnya suami istri itu orang lain secara hukum. Maksudnya orang lain itu apa? Ketika dia belum menikah kan orang lain, setelah cerai kan orang lain lagi kan. Kan itu mahramnya bukan mahram abadian, itu mahram yang sifatnya adalah muaqqatah. Sementara jadi suami istri aja dia mahram. Kalau sudah bukan suami istri kan bukan mahram lagi, orang lain lagi. Iya, betul. Nah, sehingga disitulah perlu ada kejelasan. Ya, sebenarnya bukan hanya dengan istri ya, dengan anak juga kalau memang sifatnya bisnis harus jelas juga tuh. Ini anak nih sebagai karyawan atau bantu-bantu sebagai anak gitu. Ini yang seringkali kan terjadi apa? Artinya ribut di belakang gara-gara ketidakjelasan di awal. Termasuk ribut harta gono gini juga. Iya. Saya tuh ketika waktu itu mau bikin memperluas dapur gitu ya. Nah, waktu itu istri ini mau nyumbang. Saya tanya dulu, ini nyumbang ini sodakoh atau sebagai menanam membantu saham gitu kan. Kalau membantu saham berarti kan dapur saya sebagian itu punya istri gitu istilahnya. Tapi kalau membantu ya itu punya saya, istri dapat pahala sodakoh kan gitu. Iya. Nah, kalau maksudnya itu ngasih apa minjemin kan kita harus jelas. Kalau minjemin harus saya ganti berarti kan gitu. Jadi gini, suami istri itu bukan masalah hitung-hitungan dari sisi penggunaan ya. Ini hitung-hitungan dari sisi hukum kepemilikan maksudnya.
Kalau penggunaan ya jelas ya tentu digunakan bersama gitu ya. Masa kasur sebelah punya istri, sebelah suami sehingga nggak boleh ditempatin istri, ya nggak begitu. Tapi maksudnya ini hak kepemilikan harus jelas. Karena nanti ketika terjadi cerai, ketika meninggal, itu jadi jelas harta suami mana, harta istri mana gitu loh. Kan kalau istrinya meninggal kan yang diwariskan harta istri untuk suami dan anak-anaknya kan. Dan sebaliknya tentu. Ya, oke. Baik, terima kasih Ustaz. Mangga yang lain yang ingin bertanya, silakan nyalakan raise hand atau mic-nya dinyalakan, langsung bertanya. Izin tanya, Ustaz. Ya, silakan. Mangga, dengan siapa ini? Muhammad Sairi, Ustaz. Oke, mangga. Pengurusan keuangan antara suami istri itu yang bagus menurut syariat gimana, Ustaz? Gimana? Mohon maaf, gimana pertanyaannya? Kepengurusan keuangan, Ustaz. Ya. Misalkan punya penghasilan tetap, misalkan apakah misalkan kita serahkan ke istri untuk dikelola istri yang ngatur semua atau yang cuman yang baik menurut syariatnya gimana? Kita tinggal sebenarnya kalau menurut syariat itu adalah harta suami tetap dikelola suami, hak istrinya dipenuhi. Istri hanya wajib mengingatkan suami gunakan untuk yang halal. Tapi kan tanggung jawabnya suami ke Allah kan. Tapi kalau kira-kira suami sendiri merasa iya saya ini nggak bisa megang uang nih, udah. Nah itu kalau atas kerelaan suami silahkan saja. Karena misalnya suaminya merasa dia nggak bisa pegang uang nih, kalau pegang uang habis untuk nggak karuan misalnya karena belum bisa jaga diri, udah kelola istri gitu. Itu silahkan saja. Tapi juga jangan istri yang mengendalikan. Maksudnya mengendalikan tuh gini, dijatah gitu suaminya. Ini buat jajan, ini buat ongkos, tidak begitu juga ya. Jangan diperlakukan suami seperti anak kecil. Tetapi maksudnya kalau suaminya memang dengan kesadaran sendiri, ini dipegang istri aja deh, karena kalau di saya itu habis nggak karuan karena dia merasa belum mampu mengendalikan diri, ya lebih baik. Tapi sebenarnya secara hukum tidak ada keharusan uang suami semua diserahkan ke istri dan dikelola istri. Karena uang suami dikelola suami, pertanggungjawaban dia kepada Allah. Uang istri termasuk uang hasil pribadi dia atau uang nafkah dari suami atau pemberian orang lain itu dikelola istri dan tanggung jawab istri kepada Allah kan gitu. Suami hanya mengingatkan, mendidik agar digunakan untuk yang baik. Istri hanya menasihati, mengingatkan agar suami menggunakan di jalan yang baik. Gitu aja. Saya harus minimal sampai hari ini saya tidak pernah tahu tuh penghasilan istri berapa, istri punya uang berapa. Termasuk istri juga nggak pernah tahu penghasilan saya berapa, uang saya berapa. Yang penting hak istri saya penuhi ya dengan baik. Ya dan istri tentu juga meyakini, memahami bahwa saya bertanggung jawab dengan uang itu di jalan Allah dan saya pun begitu. Ya. Termasuk saya juga tidak pernah tahu tuh istri ngebantu saya beli apa gitu yang sifatnya sedekah itu bantuan, ya saya tidak pernah minta juga gitu. Walaupun kadang-kadang istri bilang juga misalnya, udah untuk yang urusan anak ini biar nanti saya aja yang ngasih uang bulanannya misalnya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang tidak. Nah, dengan yang penting apa? Ada kepercayaan dan sama-sama yakin ya berbuat baik karena Allah, gitu saja. Gitu Mas Muhammad. Oke, cukup ya. Oke, yang lainnya yang mau bertanya langsung ada? Langsung nyalakan mic-nya aja. Monggo tidak usah. Mangga, siapa ini? Saya Novi. Ya, silakan Mbak Novi. Ya, Mbak Novi, mangga. Ya, jika harta itu ya misalnya motor gitu diperoleh dari usaha suami, namun itu ada setelah menikah gitu kan? Ya. Mereka menikah lalu berusaha si suaminya ini bekerja, kemudian dapat beli motor. Nah terus mereka bercerai. Setelah itu mereka bercerai gitu kan? Ya. Nah lalu apakah istri berhak mendapatkan bagian dari motor tersebut? Gitu? Ya. Ya. Setelah dijual setelah bercerai ya misalnya dengan dijual gitu lalu istri mendapatkan bagian. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nah, ini juga mindset yang perlu diluruskan ya. Jadi seolah-olah ketika suami mendapatkan harta sejak menikah itu otomatis istri juga dapat bagian dari itu kan karena istri sudah bantuin katanya siapin penyiapin sarapan, nyiapin baju, membantu suami kan.
seolah-olah dia nyiapin sarapannya itu supaya dapat bagian dari harta suaminya. Tidak. Itu adalah kewajiban dia sebagai istri melayani suaminya. Dan hak dia mendapatkan nafkah, kan gitu loh. Ini mindsetnya dulu begitu. Sehingga seluruh yang dihasilkan suami dari kerja suami itu harta suami. Kewajiban suami menanggung nafkah istri, kan gitu, selama jadi istrinya, kan gitu. Dalam konteks tadi kata Allah motor, dia beli dengan harta suami, itu punya suami motor itu. Kecuali kemudian diberikan kepada istrinya, Dek, motor ini untukmu. Ya sudah, berarti milik istrinya. Gitu kan? Selama tidak diberikan, itu hak milik suami. Itu secara umum begitu. Nanti kalau terjadi cerai, nah memang ada yang disebut dengan suami wajib memberikan semacam, dalam tanda petik ya, kalau istilah pekerjaan semacam pesangon gitu. Sejumlah harta. Nah itu terserah mau dari motor itu, mau dari harta yang lain, pokoknya dia penuhi hak mantan istrinya itu untuk mendapatkan sejumlah harta. Jadi tidak harus otomatis dari motor itu atau usaha itu. Jadi, nah kecuali kalau motor itu hasil beli berdua. Patungan. Nah, patungan gitu. Berarti itu milik berdua. Nah, patungan nanti disahamkan berapa-berapa. Nah, kalau misalnya istri katakanlah 1/3, suami 2/3, berarti istri bagian ban depannya misalnya, kan gitu. Sehingga dengan demikian, ketika bercerai itu sebenarnya harta istri mana, harta suami mana dipisah. Kemudian suami wajib memberikan kepada istrinya semacam tunjangan nafkah gitu sebelum dia nanti mendapatkan suami baru. Nah, yang tunjangan nafkah selama itu dari harta manapun harta suaminya gitu. Termasuk mungkin dari harta yang dia tidak dapatkan ketika sudah suami istri, mungkin harta dari warisan orang tuanya sebelum dia nikah. Boleh-boleh saja itu dia gunakan untuk memberi kepada mantan istrinya tadi gitu. Jadi pokoknya dari harta suami. Tidak harus harta yang didapat sejak menikah, tidak. Nah, mungkin dalam konteks gini loh, kesan sekarang itu kan, mohon maaf ya, kita kadang terbawa oleh pola pikir barat itu seolah-olah jadi suami istri itu jadi bayar-bayaran gitu. Ya, jadi kan aku kan udah bayar bantuin setrika, bantuin nyuci, bantuin ini, masa nggak dapat bagian? Lah kalau itu yang jadi pola pikir, mending jangan jadi istri, jadi karyawannya aja. Jadi jelas tuh gaji per bulan berapa gitu, nyiapin makan berapa gajinya, nyuci berapa. Enggak, ya itu kewajiban dari Allah, dapat pahala dari Allah. Melayanin suami, itu ya. Nah, sementara tadi suami wajib membahagiakan istrinya, termasuk dalam hal nafkah semaksimal yang dia. Ya. Nanti kalau misalnya istrinya sudah bercerai, nafkahnya dari mana? Ya balik lagi ke keluarganya yang wajib menafkahi. Atau anak-anaknya kalau yang sudah besar, gitu kan. Jadi sebenarnya begini sih, wanita tuh nggak akan terlantar kok sebenarnya. Ya, ketika belum nikah dengan keluarganya, ketika sudah nikah dengan suaminya, ketika nggak ada suaminya, balik lagi ke keluarganya nafkahnya. Walaupun hari ini memang itu tidak berjalan. Misalnya kalau suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, kan yang pontang-panting nyari nafkah ibunya. Harusnya kan bukan. Kalau dalam Islam dia balik ke jalur ayahnya, ke kakeknya, ke pamannya, ke sana harusnya. Jadi kalau misalnya harus tinggal, kayaknya harus tinggal di rumah suaminya, Ustaz ya? Iya. Keluarga suaminya ya? Betul, artinya walaupun tidak tinggal di sana, paling tidak yang menanggung nafkahnya itulah keluarga suaminya. Sehingga istri fokus kepada kewajiban ibu untuk mendidik. Cuma kan sekarang itu tidak berjalan, menyebabkan ketika suaminya meninggal, pontang-panting istrinya mencari nafkah kan. Padahal itu bukan kewajiban dia. Sementara keluarga suaminya tenang-tenang, itu berdosa. Ya, baik. Gitu ya Mbak Novi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Afwan Ustaz. Ya, Afwan. Mau saya feedback. Oh ya, silakan gimana? Ya, bagaimana beda lagi dengan waris itu, Ustadz? Soalnya saya pernah baca itu istri dapat bagian gitu. Iya, betul. Dapat bagian. Lagi dengan waris itu, Ustadz, jadinya? Ya, kalau waris kan gini, kalau suaminya meninggal, itu harta suami diwariskan kepada istri dan anak-anaknya. Kalau bercerai, istri itu betul dapat, maksudnya dia suami wajib, mantan suami ya, wajib memberikan sejumlah harta kepada mantan istrinya itu.
Itu dari harta manapun gitu maksudnya, dari harta suaminya. Tidak otomatis kalau dia beli motor berarti itu berdua, kalau beli rumah berdua, tidak otomatis begitu maksudnya. Tapi suami wajib memberikan kepada manusia sejumlah harta untuk bekal hidupnya kemudian sebelum dia nanti menikah lagi dengan suami yang baru misalnya. Itu disebutkan sejumlah harta. Ya, tidak otomatis kemudian dibagi dua gitu sebenarnya. Nah, harta suami, harta istri yang milik masing-masing, kemudian suami wajib memberikan sejumlah harta yang patut untuk mantan istrinya. Itu iya, tetapi tidak otomatis tadi kalau beli motor otomatis itu milik berdua, beli rumah otomatis berdua, tidak begitu. Tidak otomatis begitu. Sehingga dengan demikian suami bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istrinya, termasuk tadi memberikan sejumlah harta kepada mantan istrinya, ya, dan harta istrinya juga tentu menjadi hak milik dia. Ya. Jadi beda betul dengan waris. Kalau waris kan seluruh harta peninggalan suaminya itu menjadi hak istri dan ahli waris lainnya. Seluruh harta suaminya yang ditinggalkan. Kalau waris begitu ya. Nah, kalau ketika cerai itu tidak kemudian otomatis sebenarnya bagi dua, enggak. Atau seluruh harta jadi milik istrinya, kan tidak begitu. Tetapi suami atau mantan suami itu wajib memberikan pesangon lah dalam tanda petik gitu ya. Kalau istilah kayak karyawan, pesangon gitu ya untuk bekal hidup istrinya itu sebelum nanti dapat suami lagi. Nah, itu tentu disesuaikan dengan kepatutan yang ada. Ya. Baik. Gitu ya Mbak Nopi ya, cukup ya? Ya, jazakallah khair. Iya. Sudah ada dua yang raise hand ini. Tadi Mas Samudra kayaknya mau bertanya. Dinyalakan kameranya bisa? Nah, oke, monggo silakan. Langsung aja ke Ustaz Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi gini Ustaz, ada yang saya ingin tanyakan. Perihal menjaga keluarga suami kan sebagai kepala keluarga ya. Iya. Nah, itu bagaimana istilahnya step by step-nya untuk menjaga diri dari api neraka gitu. Istilahnya kan kita berdua ini kan sama-sama marketing perumahan Ustaz. Yang suami istri maksudnya. Ya. Yang tak kalah kita ini menghadapi kayak misalnya ada orang beli rumah itu KPR dan kita enggak ikut-ikut. Itu sebenarnya prinsipnya gimana Ustaz Arta tadi itu? Iya. Tapi istilahnya kita enggak ngarahin ya udah dia KPR cuman uangnya ini masih belum ada berapa yang kita pakai. Oh iya, enggak boleh tadi. Ya gitu sih Ustaz. Terus sama apakah seperti itu diperbolehkan atau gimana ya? Saya juga kurang paham Ustaz. Ya, oke. Baik, terima kasih. Oke, monggo Ustaz. Ya, ada dua fungsi utama suami yang seringkali memang harus diperkuat. Yang pertama sebagai pendidik, yang kedua sebagai qawam tadi ya. Qawam itu selalu bahasa agamanya penegak gitu ya, penegak aturan lah gitu. Sebagai pendidik berarti suami harus mendidik dirinya dan istrinya supaya paham hukum syara. Mana yang halal, mana yang haram. Maka memang idealnya suami itu jadi ustadznya di rumah, jadi rujukan di rumah. Kalau toh dia belum mampu, paling tidak dia merujuk ke ustadz yang lain untuk bekal dia jadi ustadz di rumah. Saya ketika paham tentang itu, At-Tahrim ayat 6 itu, saya cek tuh sholatnya istri, baca Qur'annya istri, wudunya, pakaiannya gitu ya. Ini sesuai syara apa belum? Karena kewajiban saya untuk itu. Nah, kemudian yang kedua, saya punya kewajiban qawam, ya, menjadi penanggung jawab, penegak, pengokoh bahwa aturan itu jalan di rumah tangga. Termasuk mengingatkan dan memberi sanksi. Makanya dalam suami ada hak untuk memberi sanksi secara syar'i. Nah, termasuk dalam konteksnya di rumah, maka suami yang harus betul-betul itu menentukan. Ya, rumah itu harus betul-betul yang memang sesuai syariat. Bisa saja memang dalam tanda petik ya ada orang merasa, aduh kalau nunggu yang syariat kayaknya berat ya nggak punya rumah. Itulah pikiran jahat kita seringkali bermain di situ. Tapi kalau dari awal ya Allah, saya ingin punya rumah dengan cara yang halal, beri jalan ya Allah. Doa, dekatkan diri kepada Allah. Ajak semua keluarga dekat kepada Allah.
yakin itu Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Saya dulu nggak terbayang loh punya rumah, punya kendaraan. Tapi gitu udah, minta kerja yang halal, minta ajak semua keluarga untuk ibadah gitu. Tiba-tiba saja suruh ninggalin rumah tanpa bayar gitu. Lama-lama mau dijual rumahnya. Beli ya? Wah, beli dari mana? Saya bilang uangnya nggak ada. Ya udah, punya berapa? Cuman punya segini. Bayangkan uang waktu itu rumah 60 juta. Cuma punya 3 juta. Ya udah 3 juta aja dulu, store. Lah berikutnya, dah gimana nanti? Itu kan jalan-jalan dari Allah tuh. Begitu yang punya lagi, gimana nih udah ada belum gitu. Akhirnya ada jamaah yang bilang, Ustaz, butuh berapa? Ini saya pinjemin dulu. Ini saya pinjemin dulu gitu ya. Lah terus bayarnya? Udah seingatnya. Jadi kayak begitu tuh kan di luar dugaan kita tuh. Dan Masya Allah waktu itu saya ditarget 3 tahun lunas itu pas 31 bulan apa gitu lunas. 3 tahun berikutnya. Dan itu jujur di luar batas kemampuan gaji bulanan saya sebenarnya kalau mau memaksakan diri itu. Ini satu contoh tadus binikmah ya, tadus binikmah. Bahwa maksudnya apa sih? Bahwa kita jangan terpaku oleh saya kalau nggak beli dengan kredit riba ya nggak punya rumah gitu. Karena tidak mungkin Allah melarang sesuatu kecuali itu kebaikan buat kita. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali itu adalah kebaikan buat kita. Sudah jalankan saja ya apa yang menjadi kewajiban kita, minta sama Allah, yakini dan buktikan itu akan ada selalu jalan keluar. Itu memang harus ada keyakinan tuh. Ya gini, mindsetnya jangan berpikir saya kalau nggak kredit dengan riba nggak punya rumah. Kan seolah-olah kalau saya ikut yang halal nggak punya rumah kan begitu. Ini kan seolah-olah nggak yakin dengan jaminan Allah. Jalankan saja yang halal, yakin, dekatkan diri kepada Allah, yakin, itu keyakinan, itu sudah jaminan Allah, nggak mungkin Allah dusta. Itu memang butuh sebuah keyakinan dan butuh sebuah upaya mendekatkan diri, ajak semua keluarga untuk mendalami agama, menjalankan agama, dan pastikan akan rasakan jalan itu akan ada. Daripada kita tadi bilang, saat kondisi begini kalau nggak kredit, sementara nyari kredit yang tidak riba itu nggak ada gitu, susah gitu. Itu kan sebenarnya sudah menutup diri kita dari mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dari Allah tadi. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau bilang terus kalau kredit rumah yang riba ya tetap haram, nggak boleh. Saya juga sama kok dulu, tidak mungkin ya secara dalam tanda petik ya, tidak mungkin beli karena nggak punya kemampuan itu. Harus kredit berarti. Ternyata betul Allah berikan jalan saya kredit, tapi kreditnya kredit yang halal, yang mudah halal, bayarnya seingatnya gitu. Maksudnya seingatnya itu seadanya berapa ada bayar gitu. Itu kan jalan dari Allah. Saya juga berpikir nggak mungkin kayaknya beli rumah nih, nggak mungkin punya rumah, ya sudah mampunya ngontrak yang ngontrak gitu ya, gitu aja sudah jalan. Sampai mohon maaf ya dulu teman-teman ketika saya ngontrak pertama aja dapat minjem dari teman tuh uang buat ngontraknya. Masya Allah. Jadi artinya kalau kita pastikan bahwa keluarga, pokoknya kita jalan yang halal, itu Allah akan kasih itu jalan keluar. Ini taharus binimah, mohon maaf saya tidak ingin menjadikan saya sebagai contoh, bukan, tapi sekedar saya taharus binimah yakin gitu janji Allah itu memang terbukti gitu. Itu aja. Ya. Baik, gimana Mas Samudra? Insya Allah terjawab ya pertanyaannya. Ustaz, sebenarnya miskomunikasi. Sebentar. Gimana? Jadi suami istri bekerja sebagai marketing perumahan. Kalau KPR gimana status nafkahnya? Gitu. Maksudnya kita paham KPR riba, insya Allah enggak gitu. Tapi ketika kita memakelari atau memarketingi rumah, jual beli rumah dan pembeli ambil KPR, komisi kita statusnya bagaimana? Apakah halal sebagai nafkah? Apa Ustaz? Iya, maaf ya. Maaf. Saya kira ya arahnya ke sana. Mohon maaf tadi salah nangkep maksud pertanyaan. Iya, baik. Iya. Oke, sama-sama. Intinya adalah hukum maklar itu halal selama yang dikerjakan halal.
gitu kan? Nah, sekarang kalau rumah itu rumah kredit KPR, tentu yang mengkredit itu yang haram. Karena ada ribanya. Ya. Terus kita kemudian menjadi makelar itu kan gitu maksudnya ya? Iya. Kalau kita kemudian memakelari sebuah aktivitas yang itu sebenarnya dilarang, kan yang dilarang bukan kreditnya ya, tapi ribanya itu sebenarnya ya. Kita memakelari sebuah aktivitas yang dilarang, maka makelarnya juga tentu terlarang. Jadi hukum maklar itu misalnya kita menjadi maklar jualan narkoba, kasarnya kan begitulah misalnya ya. Ya tentu kan menjadi haram komisinya itu, karena dia dari aktivitas yang diharamkan. Nah, jadi hukum maklarnya sendiri mubah, halal. Selama tentu yang dimaklari adalah juga perbuatan yang halal. Jadi makelar jual rumah yang biasa, makelar jual mobil, makelar jual tanah itu silahkan selama tentu tidak ada ribanya, kan gitu konteksnya. Yeah. Sehingga dengan demikian kalau yang saya pahami tentu memakelari yang memang terlarang syara ya tentu tidak halal juga. Nah itu yang tidak boleh menjadi nafkah keluarga begitu. Oke. Itu Mas Samudra. Maaf ya, saya paham. Ya. Kalau cukup ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Samudra. Oke. Ya, baik. Tadi Mas Arapik mau bertanya karena sudah raise hand. Silakan dinyalakan mic-nya. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami melarang istri kerja itu boleh nggak? Karena kuat ya nggak melakukan kewajiban selaku istri. Ya, oke. Baik. Kali lagi bekerja buat istri adalah mubah. Mubah itu artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Bukan kewajiban. Dan suami berhak melarang istrinya bekerja kalau itu melalaikan kewajiban. Artinya gara-gara bekerja, berarti kan saya mengingatkan istri. Jadi gara-gara yang mubah kewajiban terbengkalai. Jadi wajib mengingatkan itu. Bukan melarang dalam arti yang mubahnya, bukan. Ya, sebenarnya bukan melarang yang mubahnya dalam konteks karena bekerja itu mubah. Mubah itu artinya tidak diharamkan, tidak boleh kan? Nah, tetapi kalau dengan bekerja itu kewajiban istri sebagai istri atau sebagai ibu menjadi terbengkalai, maka suami wajib mengingatkan, kewajibanmu ini terbengkalai loh, kewajibanmu ini nggak jalan loh. Nah, berarti sebenarnya bukan harus dilarang suami, istrinya pun harus sudah menyadari, harus segera menghentikan itu. Kalau dia paham, ya, istrinya harus sudah segera menyadari kalau gara-gara yang mubah yang wajib terbengkalai, dia harus segera meninggalkan yang mubah itu. Ini berlaku untuk semua ya. Untuk kita juga sama. Suami juga kalau dia misalnya gara-gara senang main bola akhirnya nggak nyari nafkah, ya hentikan main bolanya itu. Jadi harusnya bukan harus dilarang suami sih, yang bersangkutan sudah ya menyadari untuk menghentikan itu ketika itu memang sudah melanggar kewajiban dia, karena dia berdosa nanti di hadapan Allah. Gitu kan? Harusnya dirinya sendiri yang melarang, sebenarnya tidak harus. Suaminya mengingatkan, harusnya mengingatkan suami. Nah, istri kalau dia sadar, dia akan menghentikan kegiatan mubahnya dan dia akan segera menjalankan kewajibannya. Tapi selama kewajiban itu tidak terbengkalai, mungkin kerjanya dekat di rumah, jadi guru misalnya kan, atau malah kerjanya di rumah, kan tidak ada masalah. Jadi suami juga tidak berhak melarang sebenarnya yang mubah itu, selama sekali lagi dia tidak melalaikan kewajiban sebagai istri maupun sebagai ibu. Bahkan tadi harusnya yang melarang itu adalah dirinya sendiri, karena dia pertanggungjawabannya kepada Allah kan? Ya. Betul. Oke, gitu Mas Arafik. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih. Kita ke kolom chat, ada pertanyaan dari Mbak Anissa. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika calon suami berprinsip bahwa pekerjaan istri saat di rumah sudah bagiannya masing-masing. Jika suatu saat kewalahan dalam mengurus rumah tangga, sedangkan suami tidak mau membantu, itu bagaimana sebaiknya Ustaz? Ya. Kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak? Karena
kan namanya rumah tangga saling membantu, dan bagaimana hukumnya jika calon suami menggunakan harta calon istri untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan saya kurang setuju. Boleh nggak Ustaz menolak? Iya. Ini pertanyaannya panjang nih Ustaz. Tapi Ini memang harusnya bahasan khusus tentang keluarga ya. Iya, pranikah ya. Bahasan ini tentang nafkah sebenarnya hari ini ya. Ya mungkin bisa nanti kalau ada waktu dibahas khusus lah tentang bagaimana ya membangun keluarga gitu ya. Iya. Tapi garis besarnya begini, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Jalankan kewajiban masing-masing. Dan ada kewajiban saling membantu dan saling meringankan. Prinsipnya begitu. Maka tentu ketika istri menjalankan kewajibannya, iya betul itu kewajiban istri. Tapi ketika istri kewalihan, suami wajib tuh membantu. Membantu itu bisa langsung terjun, ya suaminya, atau menyediakan pembantu. Tapi ini kasusnya sebelum nikah nih, Ustaz. Oh, kalau sebelum nikah nggak ada kewajiban itu masih orang lain, nggak ada. Termasuk tadi ya, misalnya menggunakan harta calon istri gitu ya. Itu pinjaman sifatnya. Pinjaman. Nggak ada kewajiban membantu dalam konteks ya untuk keperluan rumah tangga. Kalau toh membantu berarti sesama muslim aja terhadap fakir miskin gitu. Karena belum ada ikatan apapun ya. Belum ada ikatan apapun, dan itu masih punya hak untuk menolak gitu ya. Iya. Kalau kira-kira malah suaminya mintain bantuan, calon suaminya minta bantuan terus untuk dibantu, ya nggak ada lah. Kalau toh mau bantu itu karena sukarela sebagai sesama muslim, bukan karena calon suami, bukan karena calon istri itu. Kalau sudah jadi suami istri maksud saya tadi adalah gitu. Nah maka kalau belum, ya tentu masih harta masing-masing, dan tentu kalau toh mau membantu itu sifatnya adalah sebagai saudara saja. Membantu dalam konteks secara umum, bukan karena dia calon, bukan. Masa dia mau mempersiapkan pernikahan terus minta bantuan sama calon istrinya gitu. Karena untuk pernikahan. Ya enggak begitulah. Kalau dia mau minta bantuan ke keluarganya, bukan ke calonnya. Ya kan, ke wali dia. Gitu, ke sana. Nah, kalau kira-kira ada tanda-tanda dalam tanda petik ya itu malah menguras harta calon istrinya, ya lebih baik ditolak saja. Itu nanti tanda-tanda kurang baik, kita nanti akan menguasai. Ya. Dan sekali lagi bahwa yang wajib menafkahi itu kan dari pihak suami. Ya, baik. Kayaknya pertanyaan Mbak Anissa ini memang terkait dengan calon ya, calon suami ya, terkait dengan pemberian nafkah dan seterusnya. Jadi mungkin tadi secara intinya udah kejawab ya. Kalau menemui calon suami seperti itu, apakah kemudian diteruskan atau tidak ke pernikahan? Kalau belum nikah kan nggak ada istilah nafkah ya. Iya. Ya belum ada kewajiban nafkah, belum jadi. Ya, maka kemudian tadi Ustadz Darun menyampaikan kalau ada perilaku calon suami kayak begitu, sepertinya jangan diteruskan gitu. Oh iya, karena begini, maksudnya kan nanti ketika menikah itu kan kita butuh kesakinahan, dan itu dimulai dengan satu visi satu misi dulu dari awal. Sudah tertanam termasuk dalam hal harta. Ya, baik. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan bisa jadi pertanyaan terakhir ini, tapi coba dari Mbak Feti Dianti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan kasus begini? Si istri punya pekerjaan sebagai ASN, sedangkan si suami tidak punya pekerjaan tetap, sehingga yang memenuhi keluarga dari segi pangan, pakaian itu dari istri, tapi istri ridho dengan hal itu. Apakah kewajiban itu gugur bagi suami dan dengan keridhaan istri tadi? Iya, suami tetap wajib maksimal kerja keras mencari nafkah sebatas kemampuan dia. Adapun istri tidak ada kewajiban menanggung nafkah keluarga. Tapi kalau dengan sukarela dia membantu, yaitu menjadi pahala sedekah dan pahala bakti kepada suami. Dan itu tidak menggugurkan kewajiban suami mencari nafkah. Tetap aja suami wajib mencari nafkah. Dan istrinya yang ASN itu juga wajib menyesuaikan dengan kemampuan suami. Tapi kalau dia bantu dengan hartanya, yaitu menjadi pahala sedekah dan pahala bakti. Tapi dalam konteks begini, misalnya ekstrimnya beginilah, katakanlah, aku nggak mau bantu loh urusan nafkah keluarga, ini uangku. Ya juga boleh.
Ya misalnya suaminya pekerjaannya nggak tetap misalnya. Ya istri mengikuti kemampuan suami. Nah gaji dia ya terserah dia, misalnya mau buat bantu suami boleh, enggak juga boleh. Secara hukum enggak dosa ketika dia tidak menanggung nafkah karena bukan kewajiban dia. Tapi tentu ada kewajiban untuk membantu, ringankan, ya. Itu sisi lain maksudnya, bukan kewajiban dari sisi nafkah. Tapi kewajiban lain dari sisi termasuk dia bakti ke suaminya kah, sedekah ke suaminya, jadi pahala semua tuh. Tapi dari sisi misalnya, yaudah yang nyari nafkah aku, ya nggak boleh. Ya, jadi diambil alih tuh kewajiban suami. Dan itu kalau istrinya yang punya gaji lebih besar pun itu tidak menggugurkan kewajiban suami dari sisi kewajiban mencari nafkah. Karena sekali lagi yang mewajibkan ini Allah loh, bukan kita yang ngatur ya. Yeah. Bukan kesepakatan kita. Udah Mas, kita sepakat ya gimana kalau aku yang nyari nafkah, Mas yang di rumah. Ya haram. Karena yang ngatur kewajiban itu Allah. Yeah. Tidak menggugurkan dengan kesepakatan kita. Tapi kalau istrinya mau ikut menanggung, ya, meringankan beban suaminya, yaitu jadi pahala sedekah gitu ya buat istrinya, pahala bakti. Silakan. Yeah. Jadi harus dibedakan gitu, bukan dalam konteks istri merasa bertanggung jawab harus menanggung nafkah, enggak ada, karena bukan kewajiban dia. Tapi tadi saling membantu, iya, meringankan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban dari Ustadz. Sama-sama. Kita mau berakhir ini waktunya karena udah mau jam 7. Mohon Ustadz bisa dikasih closing statement ya untuk tema kita hari ini, Ustadz. Ya. Walaupun temanya tentang nafkah dan istri kerja ya, jadi agak meluas kemana-mana. Intinya sebelum nikah cobalah pahami dulu ilmunya tentang kehidupan berumah tangga. Karena nanti kita akan menjalankan dua kewajiban. Kewajiban sebagai personal, kewajiban sebagai suami, atau kewajiban sebagai istri. Sehingga istilah saya misalnya, kalau ada suami rajin sholat duha, ya hafiz Quran, rajin sholat berjamaah, itu sebagai suami bukan pribadi, bukan suami yang hebat. Bukan suami yang soleh, sebagai suami itu pribadi yang soleh. Kenapa? Karena sholat duha itu bukan kewajiban sebagai suami, bukan amal sebagai suami maksud saya. Sholat berjamaah juga bukan amal sebagai suami, sebagai pribadi dia. Tapi kalau dia rajin nyari nafkah yang halal, nah itu sebagai suami. Dia berlaku baik kepada istri, itu kewajiban suami, gitu kan? Jadi jangan begini, suamiku soleh loh, rajin sholat duha, rajin sholat berjamaah, tapi nggak mau nyari nafkah. Ya itu bukan suami yang baik, itu sebagai pribadi. Sama istri juga begitu kan, ya. Jadi kalau ada istri misalnya rajin tahajud gitu ya, termasuk menutup aurat, itu bukan kewajiban sebagai istri loh, itu kewajiban pribadi. Ya rajin baca Quran, itu bukan kewajiban sebagai istri, itu sebagai personal. Artinya yang belum berkeluarga juga itu sudah kewajiban kan? Ya. Nah, jadi pahami kewajiban personal, pahami kewajiban sebagai suami, sebagai istri. Nanti pahami juga kewajiban sebagai orang tua, kewajiban sebagai anak. Jalankan itu, maka itu menjadi jalan ketakwaan, dan orang yang bertakwa dijamin oleh Allah. Rizkinya kah, jalan keluarnya kah, urusan jadi mudah. Itu yang kita tempuh, maka kita tidak lagi mengandalkan hitungan-hitungan logika dan hitungan-hitungan matematik seperti yang sering disampaikan, tapi hitungan-hitungan iman, amal soleh, balasan dari Allah, tentu sambil ikhtiar yang halal. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Harun Ar-Rasyid. Sama-sama. Untuk materinya hari ini luar biasa, insya Allah bermanfaat dan juga menambah barokah buat kita semuanya. Okay. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, tapi insya Allah nanti kita masih ada satu sesi dengan Ustadz Harun, ya nanti bisa dilihat di jadwalnya. Untuk kajian webinar juga masih ada besok ya, tapi mungkin dengan rubrik yang lain, dengan narasumber yang lain. Oke, baik, kita akhiri kesempatan pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.